وأن يبارك في أعمالكم وأن يتقبل منكم الصلاة والصيام والقيام. Syekh menyampaikan rasa kegembiraannya setelah mengucapkan syukur ya, rasa kegembiraan beliau hadir di tengah kita semuanya sambil menyampaikan salam kepada saudara kita di Gaza. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, beliau keluar dari Gaza belum lama ya, kurang lebih minggu sebelum Ramadan. Perjalanan dari Gaza ke Jakarta itu kurang 3 hari ya. Selain masalah pesawat juga masalah keimigrasian yang melelahkan. Untuk apa? Untuk bisa bertemu dengan kita semuanya, masyarakat Indonesia yang sangat populer, sangat dikenal di kalangan bangsa Palestina hari ini sebagai bangsa yang paling terdepan, masyarakat yang paling terdepan dalam menunjukkan keberpihakan, dukungan dan solidaritas untuk saudara-saudara mereka di Palestina. Beliau mengatakan kepada kami bahwa tidak ada di dunia ini untuk saat ini satu bangsa yang paling banyak dukungan dan rasa belas kasihan serta solidaritas serta keberpihakan mereka kepada bangsa Palestina melebihi dari bangsa Indonesia. أيها الأخوة الكرام، هذا الشهر شهر رمضان المعظم هو شهر القرآن، والله سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والله تعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالقرآن أيها الأخوة الكرام أعظم ما ينشغل به المرء. وأنا أقول في هذه الليلة أن أحدثكم عن بعض الجهد القرآني في غزة وعن أثر نعمه في قطاع غزة لأهل القرآن، وكيف بارك الله سبحانه وتعالى في هذه الجهود حتى أينعت هذه الثمار. Kemudian beliau menyampaikan tentang pentingnya peranan Al-Quran dalam membangun kesadaran di kalangan masyarakat bangsa Palestina di kota Gaza. Sedangkan kita sekarang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Rasulullah belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Dan buku Quran ini adalah sumber cahaya kehidupan kita. Syekh akan menceritakan bagaimana Al-Quran telah membentuk bangsa Gaza menjadi masyarakat yang sangat kokoh dan teguh di dalam perjuangan mereka. في دار القرآن الكريم والسنة العام الماضي فقط خرجت في قطاع غزة أكثر من 1150 حافظا لكتاب الله عز وجل يحفظون القرآن الكريم كاملا. يوجد الآن في قطاع غزة أكثر من 300,000 حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه بركة القرآن وبركة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. Jamaah sekalian, kota Gaza itu penduduknya hanya 2 juta ya, dibandingkan yang kita di Jakarta kita sekitar 15 sampai 20 juta ya. Kota Gaza itu kecil aja, dari ujung itu paling nggak sampai 3 jam gitu ya. Sampai 1 jam dari ujung Gaza ke ujung Gaza, penduduknya hanya 2 juta. Tapi dengan 2 juta penduduk ini, Gaza memiliki lebih dari 25.000 kapal perangnya. Tahun lalu sendiri, tahun 2021 saja, Gaza itu sudah menambah jumlah penghafal Qurannya menjadi 1.114 orang. Jadi dalam setahun itu dia bisa melahirkan lebih dari 1.000 hafid. Dan dari 1.000 penghafal Quran itu 165 diantaranya itu sudah setoran hafalan Quran, membaca dari subuh sampai maghrib itu menghatamkan selama sebanyak 30 juz ya. Itu 165 santri. Itulah dia kota Gaza. Semangat mereka di dalam belajar Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Quran itu amat sangat luar biasa. والقرآن أيها الأخوة الكرام هو الدافع للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يكون القرآن في قلوب المؤمنين بقدر ما يكون الثبات ضد أعداء الله اليهود وغيرهم. لذلك أيها الأخوة الأحباب نحن نركز على بناء الجيل الذي يهتم بالقرآن والذي يدافع عن المسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد الأقصى الذي يهم الناس صباح مساء يحتاج إلى رجال القرآن ويحتاج إلى جيوش أهل القرآن الذين يدافعون عنه وينافقون عنه ويعود
يعيدون هذا النسل المبارك إلى إحياء دين الله سبحانه وتعالى. Jadi ternyata Al-Quran ini adalah kekuatan utama yang dimiliki oleh bangsa Palestina. Karena sebenarnya mereka kalau dibilang punya kekuatan apa kira-kira? Nggak ada. Bangsa Palestina itu dunia sangat susah. Terkhusus lagi adalah yang tinggal di Gaza. Karena Gaza itu blokade, ditutup ya, di penjara gitu, kayak semacam penjara besar yang semua jalur atau semua perbatasannya itu dibangun tembok yang sangat tinggi. Itu hanya Gaza. Nggak punya apa-apa, uang tidak punya, ekonomi nggak ada, senjata nggak punya, teknologi nggak ada, ya, tidak punya apa-apa. Tapi mereka punya kekuatan utama, kekuatan yang paling kuat yang mengalahkan segala kekuatan yang ada. Mereka punya Al-Quran. Oleh karena itu mereka memfokuskan membina satu generasi, yaitu generasi Qurani. Dan sampai sekarang Gaza, satu lembaga yang namanya Darul Quran ini dalam setahun itu bisa memiliki santri sampai 400.000. Ya, 400.000 itu maksudnya disebar dalam bentuk halaqah-halaqah, ya, kelas-kelas yang ada di seluruh kota Gaza, sehingga suasana dan masyarakat Quran itu betul-betul terbangun di dalam kota perjuangan ini. إذا نحن نريد والوالدين الكرام دعمكم بكفالة هذه الحلقات وكفالة هذه المراكز القرآنية، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك فيكم وأن يجزاكم خير الجزاء، وأنا أشكركم بحسن استقبالكم في هذا المسجد المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Jadi Jadi sekali lagi sama sekalian, bandingkan dengan kita di Indonesia ya, ada sebuah survei baru ini saja dikeluarkan, baru ini dikeluarkan. Ya, Badan Pusat Statistika belum lama ini mengeluarkan data di Indonesia, orang Indonesia yang tidak bisa membaca Quran jumlahnya 56%. Di 65% orang Indonesia tidak bisa baca Quran. Berarti yang bisa membaca Quran itu lebih banyak atau lebih sedikit? Sedikit ya, dibandingkan yang tidak bisa membaca. Ini kita sebagai negara Islam terbesar di dunia, jumlah muslimnya paling banyak di dunia, tetapi sayang sekali sebagian besar muslim di Indonesia ya, lebih dari 56% itu masih belum bisa membaca Quran. Itu kalau kita melihat hanya yang tidak bisa membaca. Yang bisa membaca Quran pun, apakah mereka membaca Quran itu sendiri? Tidak juga. Mereka hanya bisa membaca, mereka melek huruf ya, tetapi mereka tidak pernah membaca Quran setiap hari. Jarang sekali Quran itu dibuka. Nah, oleh karena itu wajar kalau di Indonesia, negara kita muslimnya mayoritas, jumlahnya paling besar di seluruh dunia, tetapi mungkin ya kita masih belum dekat kepada Quran. Nah, kalau di Gaza, nah di Indonesia juga banyak sekali markas takfir, tetapi ada data dari Lembaga Agama yang menyebutkan di Indonesia tahun 2010 maka menghafal Quran itu jumlahnya 30.000 kurang lebih. Kalau katakanlah sekarang ya, 10 tahun kemudian katakanlah mungkin 50 sampai 60.000. Nah, tapi 50 sampai 60.000 itu jumlah dari sekitar 280 juta di Gaza, dengan 2 juta penduduknya. Gaza sudah memiliki lebih dari 25.000 hafal Quran. Nah, ini adalah kondisi bangsa Gaza hari ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Gaza ini menjadi satu-satunya bangsa di dunia yang tidak memiliki negara. Ini ya, Gaza adalah satu-satunya bangsa di dunia yang tidak memiliki negara. Begini kehidupan mereka amat sangat berat. Kemudian Gaza menjadi satu-satunya bangsa yang masih terjajah secara militer. Gaza masih menjadi satu-satunya bangsa yang hidupnya berada di bawah penjajahan militer, dan Israel bisa melakukan penyerangan apapun mereka mau. Nanti ada video kami akan setelkan. Tahun lalu di bulan Ramadan, Gaza menghadapi serangan yang amat sangat hebat, dan itu terjadi kapan? Terjadinya di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ini perang tahun 2014 yang paling besar. Ya. Lalu ini kalau mereka menyerang, mereka bisa sampai menyerang ini sekolahan. Ya.
ini sekolahan. Nah ini anak-anak kecil yang kelasnya SD kalau berangkat ke sekolah itu kalau kita kan ketemu sama polisi razia ya, kalau di sana ketemunya dengan tentara yang menggunakan seragam militer dan persenjataan tempur yang sangat lengkap sekali. Itu kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, satu-satunya bangsa di dunia yang semakin hari semakin kehilangan tanahnya. Jadi kalau dulu Indonesia ya didatangi oleh Belanda, 300 tahun Belanda di Indonesia. Beda cara hidup, cara penjajahan orang Belanda. Belanda tidak pernah mengusir orang Indonesia. Orang Jawa tidak diusir ke Kalimantan, orang Kalimantan diusir ke negara lain enggak. Tapi kalau di Israel enggak, mereka datang, mereka mengusir bangsa Palestina dan membuat negaranya satu persatu itu hilang, dibersihkan ya, dan lebih banyak dari penduduk Palestina yang menjadi para pengungsi. Nah ini kemudian jumlah pengungsi di Palestina sangat besar sekali. Dari sekitar 12 juta penduduk Palestina, 8 juta lebih diantaranya menjadi pengungsi. Ini adalah pengungsi Palestina yang ada di Syria, hidupnya amat sangat berat. Mereka hidup seperti ini ya, dan bahkan makan dari rumput, serta kaktus gitu ya, hidup sangat susah sekali. Nah ini kemudian bangsa satu-satunya di dunia yang masih hidup di bawah tembok-tembok pembatas ya, tembok-tembok blokade. Ini tidak ada selain di Gaza. Ya, ini kayak gini, ini tingginya sampai 12 meter Bapak. Dan ini panjangnya lebih dari 750 km, menutup kehidupan orang-orang Gaza dan seluruh Palestina yang di balik-balik tembok seperti ini sangat panjang sekali dan juga sangat tinggi. Dan mereka hidup tiap hari seperti ini. Jadi ini dia mau belanja ya, belanjanya dia harus naik ke tembok yang sangat tinggi gitu ya. Ini padahal cuma beli minyak, beli beras gitu ya, beli makanan-makanan gitu, mereka begitu susahnya untuk hidup. Ini adalah perang toko ya Pak, tokonya ada di balik tembok. Ini kehidupan sehari-hari. Dan ini kota Gaza. Kota Gaza ini kecil sekali. Kota Gaza ini dari tahun 2007 ditutup total, darat, laut, udaranya ditutup full oleh Israel ya, itu kehidupan mereka. Kemudian bangsa yang paling banyak mengalami penderitaan ditahan. Jadi sepertiga dari penduduk Gaza, sepertiga dari penduduk Palestina itu pasti pernah merasakan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan ini kalau di penjara termasuk anak yang kecil umur 11 tahun ya, kemudian juga perempuan-perempuan itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah kemudian ini ada tokoh ya yang di penjara selama berapa? Hukuman penjaranya 5.200 tahun ini sekitar tahun 2000. Jadi ditangkap di penjara sampai 5.200 tahun. Hukumannya, vonisnya. Nah yang terakhir, persoalan yang terberat yang ada di Palestina yang tidak ada duanya di dunia ini adalah tanah suci ya. Tanah suci ini maksudnya adalah Masjidil Aqsa dan kota suci Al-Quds. Ini adalah tanah suci umat Islam yang bagi kita sama dengan Mekah dan Madinah. Nah ini perjuangan saudara-saudara kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa sangat luar biasa sekali. Nah ini saya kenalkan ya Bapak dan Ibu sekalian, Masjidil Aqsa itu total luasnya 14,4 hektar ya. Ini namanya Masjid Qibli, ini Masjid Qubatus Sofra, ini tempat naiknya Nabi ke langit dalam Isra dan Mi'raj, ini tempat sholatnya Nabi bersama para Nabi dan para Rasul ya. Nah ini tempat Nabi naik ke langit, ini tempat Nabi sholat bersama para Nabi dan Rasul di malam Isra dan Mi'raj. Nah ini adalah batu yang diinjak oleh Rasulullah ketika naik ke langit ya. Nah batu ini berada tepat di bawah kubah yang berwarna kuning. Kubah yang berwarna kuning tampak dari atas nih kayak gini batunya. Ini Rasulullah naik ke langit dari atas batu ini. Nah tempat ini jamaah sekalian akan dijadikan sebagai kuil Yahudi. Dia sangat berambisi untuk mengganti kubah kuning itu dengan bangunan mereka. Dan ini sudah sangat serius. Mereka membuat marketnya diletakkan di dekat Masjidil Aqsa dengan sasaran agar Masjidil kuning itu berubah menjadi tempat ibadah Yahudi ya. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau Presiden Donald Trump 2017 akhirnya meresmikan kota suci Al-Quds kita yang statusnya bagi kita seperti Mekah dan Madinah itu menjadi ibu kota bagi Israel, menggantikan Tel Aviv. Ya. Nah ini bangunan kedutaan besar Amerika yang berdiri di Yerusalem di kota suci Al-Quds ya, sebagai tanda dimulainya kota ini sebagai tempat ibu kota Israel. Dan penangkapan terus saja kejadian sampai sekarang ya ini di kota Gaza pemalangan terhadap kejahatan Israel. Baik, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kita saksikan video-video berikut ini.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أقسم بالله العظيم أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. Ini adalah kejadian Ramadan Ramadan 2021 di atas Masjid Suci kita, Masjidil Aqsa di kota suci Al-Quds. Dari tentara dan polisi Israel. Ini di dalam masjid, di dalam bangunan Masjid Al-Qibli, masjid tempat sholatnya Nabi Muhammad SAW bersama para nabi dan rasul di atas Masjidil Aqsa. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. لتكون له عاصمة اسمها القدس. لن نمرر بعد طاقة حتى ولو ضاعت هذه
in this tower, along with a Japan tower which was directly targeted yesterday. As you can hear now, the raids are, oh my god, yes, I need to go down. Jamaah sekalian, kami sampaikan kembali apa yang terjadi dalam video ini di depan kita ini bukan sesuatu yang rahasia ya. Dan potongan-potongan video ini dapat kita lihat secara luas di internet bahwa dan bisa tahu. Tetapi meskipun ini video yang sangat populer ya, tetapi dia tidak menggerakkan apa-apa. Bandingkan dengan apa yang terjadi di Ukraina, dunia langsung bergerak, tetapi sejak 70 tahun yang lalu Palestina menghadapi apa yang kita saksikan seperti ini, bahkan terjadi di atas tanah suci kita. Tentu saja masjid di seluruh dunia itu adalah Baitullah, tetapi kalau Masjidil Aqsa itu berbeda. Ini adalah masjid suci dari 3 masjid yang dimiliki oleh umat Islam. 2 menjadi milik kita, tetapi 1 hilang, yaitu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi dan hari ini telah menjadi secara resmi bagian dari ibu kota Israel. Dan apa yang terjadi di atas Palestina hari ini itu adalah bagian dari upaya keteguhan, perjuangan dan perlawanan yang ditujukan oleh bangsa Palestina untuk menjaga tanah suci kita. Dan ini bukanlah milik mereka, ini adalah milik kaum muslimin, tetapi kaum muslimin tidak hadir, kaum muslimin diam, kaum muslimin tidak bergerak. Maka itulah yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina hari ini karena ketidakhadiran kita. Tetapi mereka kemudian rela dan ikhlas untuk mengganti ketidakhadiran kita dengan perjuangan mereka yang tidak ada henti-hentinya. Karena kita selalu mengatakan bahwa penderitaan bangsa Palestina itu bukan sebuah penderitaan yang terpaksa. Orang Palestina kalau mau hidup bebas, tidak lagi menderita, mereka damai, mereka amat sangat bisa. Tapi mereka harus mau berdamai dengan Israel dan harus mau menyerahkan Masjidil Aqsa untuk dimiliki oleh Israel. Lalu kemudian dibangunlah di atas kubah yang berwarna kuning tempat kuil ibadah Israel menggantikan masjid suci kita. Kalau orang-orang Palestina melakukan itu, mereka sangat bisa, tetapi mereka tidak mau. Dan kalaupun mereka mau, jamaah sekalian, apakah kita setuju dengan Palestina menyerahkan Masjidil Aqsa kepada Israel? Setuju atau tidak? Pasti kita tidak akan setuju ya. Oleh karena itu bangsa Israel memilih, ini pilihannya, memilih untuk menderita, berjuang meskipun sendirian, ya bahkan kadang-kadang mereka dituduh sebagai teroris, padahal mereka adalah para pejuang yang memperjuangkan haknya. Mereka yang dituduh sebagai teroris, media menuduh mereka sebagai teroris, yang menolong perjuangan bangsa Palestina sebagai teroris, begitu ya. Nah oleh karena itu kita harus berikrar ya untuk memiliki kesadaran bahwa Palestina ini adalah milik kita. Nah, dalam kesempatan kali ini, jamaah sekalian, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk berikrar ini di hadapan Syekh Palestina ya, Dr. Khalid bin Abdul Wahid
di Gaza, membawa pesan buat kita dari saudara kita yang ada di sana, yang ada di Palestina. Saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagi siapa, Bapak dan Ibu ya, kalau saya mengatakan Palestina milik siapa, semuanya jawab saya, gitu ya Pak ya. Jadi saya supaya kita tidak lupa gitu loh. Ini ada tanah suci kita yang kita tuh biarkan, kita tuh tidak peduli gitu ya. Jadi kalau saya katakan Palestina milik siapa, semuanya mengatakan saya, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, angkat tangan seperti ini semuanya dan jawab pertanyaan saya. Jawab dengan satu kata saja, saya, gitu ya. Angkat semuanya ya. Baik, angkat semuanya jamaah. Baik, Palestina milik siapa? Saya. Palestina milik siapa? Saya. Masjidil Aqsa milik siapa? Saya. Masjidil Aqsa milik siapa? Saya. Sufi Al-Quds milik siapa? Saya. Sufi Al-Quds milik siapa? Saya. Siapa yang akan membantu Palestina? Saya. Siapa yang akan membela Palestina? Saya. Siapa yang akan membela Masjidil Aqsa? Saya. Siapa yang akan berdiri bersama bangsa Palestina? Siapa? Ya, saudara-saudara sekalian, tadi kita lihat ya, negara-negara Arab sangat memalukan. Mereka justru membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Mereka yang bertetangga dekat dengan Palestina, bukan melindungi Palestina, tetapi justru mereka membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara kita ini video di tamu delegasi dari Indonesia, ya, di situ ada Sultan Syahrir, di situ ada Kiai Haji Agus Salim, ya, datang ke Palestina untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari saudara-saudara Arab. Sekarang ketika bangsa Palestina yang dulu mengakui kemerdekaan kita, boleh dong mereka menagih hutang kepada kita, karena mereka sedang terjajah, kita punya hutang. Dulu mereka mengakui kemerdekaan kita, alhamdulillah pemerintah dan masyarakat setia, konsisten, komitmen, tetap berpegang mengatakan bahwa tanah Palestina adalah milik bangsa Palestina. Itu dari presiden dan Menteri Luar Negeri, parlemen, semua masyarakat, ormas, majelis ulama, semuanya sepakat, tidak ada satupun yang keluar dari komitmen dukungan terhadap bangsa Palestina. Oleh karena itu di malam hari ini, di bulan Ramadan ini, kami akan mengajak kepada seluruh jamaah sekalian ya. Di Palestina hari ini ada dua program yang sangat hebat. Yang pertama, program berbuka puasa di atas Masjidil Aqsa. Nanti ada videonya ya, kita membuka donasi berbuka puasa di atas Masjidil Aqsa. Bapak dan Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi bantuan untuk Masjidil Aqsa, hukumnya sama dengan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Man ahdalahu zaitan kaman sholabi. Orang yang membantu Masjidil Aqsa itu hukumnya sama dengan orang sholat di sana. Sholat dengan satu rakaat sama dengan 1000, 2 rakaat sama dengan 2000. Subhanallah, luar biasa sekali. Oleh karena itu kita membuka dukungan donasi ya, untuk berbuka puasa di atas Masjidil Aqsa. Dan yang kedua, di kota Gaza, Syekh ya, dari organisasi atau dari markas Tahfidz Darul Quran, kita juga membuka donasi untuk mengkafalai anak-anak penghafal Quran di kota Gaza. Dengan dua program ini, kafalah menghafal Quran dan buka puasa di atas Masjidil Aqsa, kita mengajak kepada seluruh jamaah untuk memberikan infak berapapun yang akan disumbangkan buat Palestina. Silakan seluruhnya dibagikan, siap berapapun ya, nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah suka rela. Insya Allah di bulan Ramadan, bulan yang terbaik bagi kita untuk berinfak buat Palestina. Ya, programnya ada dua ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita berbuka puasa di Cempaka Putih, ya, Cempaka Putih ya, Kayu Putih, Rawa Putih ya, Kayu Putih. Masya Allah. Di Kayu Putih, tahun kemarin saya sudah datang ke sini ya. Di Kayu Putih ini kita berbuka puasa di rumah kita dengan begitu tenang dan nikmat, bersama anak dan istri kita, dengan keluarga kita, dengan berbagai macam sajian lezat. Tapi insya Allah kita tidak lupa, kita akan menjadikan buka puasa yang sama nikmatnya untuk jamaah Masjid Al-Aqsa di bulan Ramadan ini. Jadi begitu uang terkumpul jamaah sekalian, kita bisa langsung eksekusi program di atas Masjidil Aqsa. Ada dana titipan dari Kayu Putih untuk jamaah Masjidil Aqsa berbuka puasa. Coba hebat apa? Ya,
Kenapa buka puasa di atas Masjidil Aqsa itu penting? Karena kita ingin Masjidil Aqsa tidak boleh sepi, tidak boleh tidak didatangi. Kita buat terus-menerus program-program buka puasa, halaqah mengaji, taklim dan seterusnya agar masjid ini tidak kosong dari para jamaah. Karena kekosongan Masjidil Aqsa inilah yang ditunggu-tunggu oleh Zionis Israel. Ya, mereka mencari cara bagaimana supaya sekarang ini ada aturan baru dibuat oleh Zionis, ya, tidak boleh masuk ke Masjidil Aqsa kalau usianya tidak sampai 50 tahun. Jadi kalau usianya di bawah 50 tahun, di atas 50 tahun baru masuk. Ini aturan yang sangat gila yang tidak dipatuhi ya oleh bangsa di kota suci Al-Quds, ya. Dan program kita yang kedua adalah halaqah kota di kota Gaza. Baik. Yang kedua, jamaah sekalian, saya memegang kartu donasi. Ini adalah kartu yang akan bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk membantu Palestina dengan cara transfer. Tetapi ini bukan hutang ya, Bapak dan Ibu akan